kemudian 2 dari non ASN di BKN, yang kemudian di sini dari 9 ini direngkengkan sisa kan. Nah, di sini 2 tambah 2 ada 4, masih sisa 1. Nah, sisa 1 ini diperebutkan oleh sesama tenaga non ASN di instansi pemerintah yang mengikuti seleksi. Sobat calon guru semuanya, untuk urutan pengisian formasi P3K 2024 nanti dimulai dari XTHK 2, kemudian dilanjutkan non ASN yang terdata di database BKN dan juga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, di sini nanti tidak ada passing grade untuk P3K 2024, namun di sini nanti akan ada perankingan teman-teman. Dan pada video ini kita akan memberikan sedikit contoh simulasi ya, urutan pengisian formasi P3K 2024 didasarkan pada kriteria pelamar dan juga jumlah formasi yang ada di Pemda kita. Nah, kira-kira seperti apa simulasi urutan pengisian formasi P3K sebagai penentu kita bisa diangkat P3K tahun 2024? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, sebelum di sini kita lanjutkan pembahasan kita, maka di sini kita ulang kembali terkait tentang mekanisme seleksi P3K 2024. Nah, tentunya teman-teman di sini harus memahami dulu untuk dasar pemahaman awal kita terkait tentang seleksi P3K tahun 2024. Nah, di sini yang pertama yaitu terkait tentang rencana mekanisme seleksi ya. Dari sini nanti formasi P3K 100% untuk tenaga non ASN atau tenaga honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintah. Nah, kemudian untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasi P3K diurutkan penempatannya, yaitu untuk XTHK 2 yang terdaftar di database BKN dan juga melamar di instansinya tempat bekerja. Yang kedua, ini adalah urutan berikutnya, tenaga non ASN yang terdata di database BKN. Sedangkan untuk urutan yang terakhir ini adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, selanjutnya di sini nanti dipersyaratkan ya, yaitu pengalaman di bidang kerja yang relevan, yaitu untuk nanti jenjang pemula, kemudian terampil, mahir, penyelia, dan juga ahli pertama. Ini minimal pengalaman kerja yang dimiliki inilah harus 2 tahun teman-teman. Sedangkan di sini nanti untuk teman-teman yang jenjang muda ini adalah minimal pengalaman kerja ini adalah 3 tahun ya. Kemudian juga di sini ada kewajiban untuk aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. Nah, untuk pengisian formasi di sini nanti berbeda dengan CPNS ya. Namun nanti sama-sama mengikuti seleksi dengan CAT atau Computer Assist Test. Di sini kalau misalkan di P3K itu nanti kelulusan itu tidak sama halnya dengan CPNS yang ada nilai ambang batasnya atau passing grade-nya. Namun untuk P3K di sini nanti kelulusan berdasarkan pada peringkat terbaik. Nah, tentunya peringkat terbaik diambilkan dari jumlah formasi yang tersedia pada instansi kita. Dan berikutnya di sini untuk mekanisme seleksi CASN 2024 khususnya yang P3K. Nah, di sini nanti untuk penempatan berdasarkan dari urutan ini nanti berdasarkan dari jumlah formasi yang ada. Nah, untuk jumlah formasi yang ada tentunya antara setiap daerah satu dengan yang lainnya itu berbeda jumlahnya, dan juga untuk pendistribusiannya juga berbeda. Nah, selanjutnya di sini untuk berdasarkan dari formasi P3K 2024 yang ada, maka di sini nanti kalau misalkan kita itu memenuhi lowongan formasi, artinya di sini ketika kita lulus perankingan, kita dapat nilai terbaik, maka di sini nanti kita akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan kalau misalkan kita itu tidak memenuhi lowongan formasi alias kita kalah perankingan, maka kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, selanjutnya untuk perbedaan antara P3K penuh waktu dan juga paruh waktu. Nah, untuk P3K penuh waktu dan paruh waktu sama-sama diangkat oleh PPK alias pejabat pembina kepegawaian, dan sama-sama mendapatkan nomor induk pegawai ya yang dikelola BKS secara nasional. Namun perbedaannya yaitu terkait tentang jam kerja. Kalau penuh waktu jam kerja sama halnya dengan peraturan ASN pada umumnya. Kalau yang paruh waktu ini adalah nanti fleksibel ya. Nah, kemudian untuk gaji P3K penuh waktu gajinya sama halnya dengan gaji ASN pada umumnya, sedangkan yang paruh waktu ini adalah sama halnya dengan gaji yang selama ini diterima sebagai tenaga honorer.
Namun di sini perlu kita ketahui bahwasannya tidak seluruh honorer ini nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ketika kita nggak lulus seleksi P3K penuh waktu. Nah, dasar pemahamannya di sini dari mana? Yaitu dari pernyataan yaitu Bapak Menpan RB Azwar Anas ya, bahwasanya yang bisa dituntaskan di tahun 2024 melalui skema paruh waktu manakala kita nggak lulus, nggak memenuhi formasi, ini adalah hanya yang terdata di database BKN. Coba kita simak kembali. Bahwa mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database BKN. Nah itu teman-teman, jadi di sini nanti hanya di kategori yang kedua yaitu tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN lah yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ketika kita nggak lulus di seleksi P3K penuh waktu ini. Nah selanjutnya di sini diperkuat yaitu informasi terbaru yang kita dapatkan ya, yaitu dari Badan Kepegawaian dan juga Diklat di salah satu daerah, bahwasanya di sini memang semua non ASN bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ketika nggak lulus P3K penuh waktu. Namun ada perkecualian ya. Yang pertama, tidak masuk database BKN. Nah, kalau misalkan di sini poin ketiga yaitu non ASN bekerja di instansi pemerintah ini kan nggak terdaftar kan di database BKN. Jadi nanti nggak bisa untuk diangkat paruh waktu ketika kita nggak lulus ya. Kemudian yang kedua, tenaga non ASN yang dialihdayakan atau di outsourcing seperti halnya kebersihan, pengamanan, transportasi, ini nanti juga nggak bisa untuk dialihkan ke P3K yang paruh waktu. Termasuk untuk seleksi P3K guru misalkan, yaitu guru honorer, itu kan kemarin pernyataan dari Prof Nunuk sendiri juga tidak bisa untuk guru itu dialihkan ke paruh waktu, dikarenakan ada beban kerja, jam mengajar itu kan 24 jam kan. Oke, berdasarkan dari dasar pemahaman ini, coba kita akan membuat simulasi ya, kira-kira untuk urutannya itu seperti apa. Baiklah sobat calon guru semuanya, ini untuk mekanisme rencana yang tadi, yaitu untuk urutan pelamar, kriteria pelamar dan juga urutan pengisian formasi. Nah, berikutnya di sini kita ambilkan dari salah satu daerah. Nah, di sini kita ambilkan yaitu formasi dari salah satu daerah, misalkan saja seperti ini. Analis kebijakan pertama atau ahli pertama ini adalah yang dipersyaratkan ijazah S1 teknik tenaga listrik misalkan, jumlah formasinya 1. Kemudian analis kebijakan ahli pertama ini adalah formasi 1. Kemudian formasi arsiparis terampil ini adalah untuk persyaratan ijazah adalah di sini D3 akuntansi ya, ini jumlahnya cuma 1. Operator layanan operasional ini adalah untuk SMA sederajat, ini formasi 1. Kemudian operator layanan operasional ijazah ini adalah formasinya ada 2. Kemudian operator layanan operasional ini adalah ijazah SLTA atau SMA sederajat, formasi jumlahnya 1. Kemudian pemadam kebakaran ini adalah formasinya sejumlah 5. Nah, berikutnya di sini kita sudah sediakan yaitu sebagai contohnya yang seperti ini. Di sini kita buat kolom yaitu sesuai dengan aturan mekanisme dan juga jumlah formasi yang ada. Tentunya untuk jumlah pendaftar dari per kategori, entah itu jumlah pendaftar yang STHK 2, kemudian non ASN terdaftar di database BKN dan juga non ASN yang enggak terdaftar di database BKN. Namun di instansi pemerintah ini adalah jumlahnya tentunya di sini nanti akan fleksibel ya. Nah, di sini kita coba cek ya untuk yang pertama. Misalkan saja itu adalah seperti ini. Nah, misalkan di sini kita ambil salah satu contoh dulu yaitu di sini misalkan untuk analis kebijakan, analis kebakaran ya. Nah, di sini untuk analis kebakaran yang mempersyaratkan ijazah S1 ini jumlah formasinya kan hanya ada 1 ya. Nah, misalkan di suatu daerah ini di Kabupaten A ini jumlah formasi analis kebakaran 1, XTHK 2 ini enggak ada misalkan. Namun di sini untuk non ASN yang terdaftar di database BKN ini ada 1. Nah, selanjutnya untuk non ASN yang di instansi pemerintah misalkan saja di sini enggak ada ya. Atau mungkin di sini nanti tentunya nanti akan kita bisa mengecek apakah kita lanjut pendaftaran atau enggaknya ketika sudah terpenuhi dari pelamar kebutuhan khusus dari per kategori. Jadi di sini nanti kita menunggu juknis secara resminya. Dan di sini kita hanya semacam simulasi dulu. Jadi di sini entah nanti kalau misalkan di sini sudah terpenuhi, sudah mendaftar, apakah yang di sini nanti bisa mendaftar atau enggaknya. Katakanlah misalkan di sini untuk STHK 2 ini enggak ada yang daftar, kemudian non ASN di BKN ada 1 daftar, kemudian di sini non ASN di instansi pemerintah ini enggak ada yang daftar ataupun mungkin enggak ada. Maka di sini yang ikut seleksi ini nanti jumlahnya 1 kan, jadi hanya seleksinya hanya 1. Maka 1 ini dikarenakan nanti kelulusan berdasarkan dari peringkat terbaik per kategori, maka di sini dia itu seleksi yaitu melawan dirinya sendiri.
Sehingga satu ini nanti karena memenuhi formasi maka dia akan diangkat menjadi P3K full time ya, atau P3K penuh waktu. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua misalkan. Nah, misalkan di sini kita ambilkan untuk analis kebijakan S1 atau D4 ijazah yang dipersyaratkan. Nah, sebagai contohnya adalah misalkan seperti ini. Nah, jumlah formasi analis kebijakan ini ada 1, namun XDHK2 ini ada 1. Kemudian non ASN yang terdaftar di database BKN di sini ada 1. Kemudian non ASN di instansi pemerintah ini ada 1. Sehingga totalnya yang ikut seleksi di sini ada 3 peserta. Nah, 3 peserta. Nah, sehingga dari 3 peserta karena jumlah formasinya hanya ada 1, maka di sini nanti yang akan lulus itu adalah dari teman-teman yang sudah termasuk dalam rankingan ini ya. Nah, ini. Jadi formasi 1 kemudian lulus full time ini adalah 1. Nah, ini. Kemudian yang tidak lulus ini adalah nanti kalau misalkan ini dari penilaian, ini untuk urutan ya. Untuk urutan misalkan kalau di sini ada XDHK2 kan, XDHK2 berarti di sini nanti XDHK2 inilah yang nanti 1 yang akan lulus menjadi full time. Nah, kemudian di sini untuk non ASN yang terdaftar di database BKN karena dia kalah peringkat secara kategori ya. Maka di sini adalah 1 ini kan. Berarti di sini nanti dia itu yang 1 ini terdaftar di database BKN ini nanti akan lulus P3K part time ya. Nah, ini. Sedangkan untuk non ASN di instansi pemerintah ini nanti dia nggak lulus, nggak bisa untuk diangkat menjadi P3K part time. Dikarenakan secara aturan untuk yang diangkat menjadi P3K part time itu hanya yang terdaftar di database BKN saja. Nah, berikutnya untuk contoh yang berikutnya. Misalkan di sini kita simulasikan untuk contoh yang ketiga. Dan di sini arsiparis ini jumlahnya 1 ya formasinya, XDHK2 nggak ada, non ASN di database BKN ini ada 2, kemudian yang non ASN di instansi pemerintah ini ada 3, sehingga jumlah total dari peserta seleksi di sini ada 5. Yang lulus full time ini adalah 1 ini dari mana? Ini adalah diambilkan yang lulus full time ini adalah dari non ASN yang terdaftar di database BKN, ini hanya 1. Mengapa hanya 1? Dikarenakan formasinya cuma 1 kan. Sedangkan yang 1 yang nggak lulus ini diangkat menjadi P3K part time karena terdaftar di database BKN. Sedangkan yang non ASN di sini jumlah 3 ini dia tetap nggak lulus ya, karena yang diangkat di part time itu hanya yang di database BKN saja. Oke, berikutnya kita lanjutkan yang keempat ya. Oke, misalkan di sini yang keempat, ini jumlahnya kita agak perbanyak ya. Misalkan jumlah formasi 1, XDHK2 nggak ada, non ASN di BKN ada 5, kemudian non ASN di instansi pemerintah ini ada 12. Nah, sehingga totalnya di sini ada berapa nih? Ada 17 ya teman-teman. Sehingga dengan demikian dikarenakan formasinya hanya ada 1, maka yang lulus full time ini juga ajar 1 ya. Nah, 1 ini diambilkan dari non ASN di BKN ini. Sedangkan untuk yang 4 nggak lulus karena formasinya habis, ini adalah diangkat menjadi P3K yang part time ya. Sedangkan yang di sini 12 ini diangkat menjadi tidak diangkat ya. Jadi kita nggak lulus, nggak bisa masuk ke sini. Nah, berikutnya kita lanjutkan untuk yang kelima misalkan. Nah, yang kelima di sini formasinya ada 2 ya. Dan di sini formasinya ada 2 ini. XDHK2 ada 1, kemudian non ASN di sini ada 1. Nah, selanjutnya di sini nanti non ASN yang di instansi pemerintah ini ada 15, sehingga totalnya ada sekian. Nah, sehingga di sini nanti untuk jumlah peserta yang lulus diangkat menjadi P3K full time ini nanti adalah dari XDHK2 1, kemudian di sini 1, sehingga 2 ya. Sehingga untuk 15 ini nanti tetap tidak lulus teman-teman. Oke, berikutnya kita lanjutkan untuk yang keenam misalkan. Nah, yang keenam di sini adalah jumlah formasi juga ada 1. Kemudian XDHK2 ini nggak ada, non ASN BKN ini nggak ada. Nah, jumlah untuk pendaftar non ASN dari instansi pemerintah di sini ada 20 nih. Sehingga pesertanya ada 20. Nah, yang lulus ini 1 ini dari mana? Yaitu dari peserta sini, yaitu sesama non ASN di instansi pemerintah mengikuti seleksi dengan CAT. Nanti nilai peringkat terbaik, nilai tertinggi adalah diangkat menjadi P3K full time. Nah, sedangkan yang sisanya ini kemana? Tentunya nggak bisa ya diangkat P3K part time, namun di sini nanti tetap tidak lulus teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, misalkan saja untuk pemadam kebakaran, di sini jumlah formasinya itu ada 5 misalkan. Nah, jumlah formasi pemadam kebakaran ada 5.
ini ijazah misalkan SMA ya. Nah, XTHK 2 di sana itu ada 2. Kemudian non ASN BKN ini ada 2. Kemudian non ASN di instansi pemerintah ini ada 9. Nah, sehingga totalnya sekian. Nah, kemudian yang lulus full time ini adalah sejumlah dengan formasi yang dibuka, yaitu 5 ya. Nah, ini 5. Kemudian untuk sisanya ini 8. Ini yang nggak lulus ya. Nah, 5 yang lulus dari mana? Tentunya di sini diambilkan dari 2 dari XTHK 2. Kemudian 2 dari non ASN di BKN, yang kemudian di sini dari 9 ini direngkengkan sisa kan. Nah, di sini 2 tambah 2 ada 4, masih sisa 1. Nah, sisa 1 ini diperebutkan oleh sesama tenaga non ASN di instansi pemerintah yang mengikuti seleksi. Nilai yang tertinggi ini adalah yang bisa lulus ya. Nah, dikarenakan yang 8 ini nggak terdaftar di database BKN, maka dia tidak lulus ya, nggak bisa untuk diatap menjadi P3K part-time. Nah, kira-kira untuk simulasinya itulah seperti itu ya. Nah, semoga saja di sini nanti kita itu bisa lulus semua ya di P3K 2024 ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.